Teteh, kenapa diharamkan pakai alat bantu atau boneka? Kan itu tidak pakai tangan. Kata siapa kakak Nana Nana? Tidak pakai tangan. Ya pakai tangan dong. Kan alat bantu itu benda mati, benda jamadat. Boneka juga sama kan, nggak hidup kan, benda mati kan. Itu bisa hidup kalau kita fungsikan kan. Kalau misalkan kita tidak fungsikan kan mungkin itu tidak akan berfungsi ya kakak Nana. Jadi kan masih tetap butuh tangan kan. Ada Masya Allah ini pertanyaan. Kakak Nana, jangankan kita menggunakannya, kita melihatnya aja ini mah, melihatnya saja. Sehingga ketika kita sudah melihat, misalkan menimbulkan rasa syahwat yang begitu tinggi, ya, itu hukumnya bisa saja menjadi haram. Apalagi ketika rasa syahwatnya tinggi, kita tidak dapat mengendalikan akan rasa syahwatnya tersebut. Kita melihatnya aja itu bisa menjadi haram, ya. Karena kalau misalkan teteh melihat referensi di dalam kitab Hasyiyah Jamal, di sana ada pembahasan wan nadhru bi syahwati haramun qat'an min kulli manzurin ilaih. Jadi di dalam kitab itu bahkan bahasanya haramun qat'an gitu, haram gitu ya secara pasti gitu loh kakak anak-anak. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan sama aja, ini mah melihat jamadat ya, misalkan apa ya, contohnya misalkan kita tuh melihat handphone gitu ya, yang mana di handphonenya tersebut ada sosok laki-laki atau perempuan, atau misalkan video apa aja lah gitu. Ketika kita melihatnya, itu menimbulkan gelora, menimbulkan syahwat yang begitu besar, dan kita tidak dapat mengendalikan syahwat tersebut, maka itu benda matinya, kita melihat benda matinya tersebut pun itu menjadi haram kalau di dalam kitab Hasyiyah. Meskipun yang ada di dalam tontonannya itu berupa binatang, misalkan seperti itu ya. Ya ini mah melihat binatang aja syahwatnya udah tinggi, mah udah fix banget ya. Kalau ada orang yang seperti ini tuh pemikirannya tuh udah apa ya, udah jorok ya. Melihat binatang aja. Kalau sudah seperti itu menaikkan rasa syahwatnya, apa dong teteh yang harus aku lakukan? Ya lekas palingkan gitu ya Kak Nana. Katanya ya kakak Nur Hadi, setiap rambut yang rontok yang terbuang wanita haid atau lelaki yang junub atau wanita yang junub, katanya ya, itu akan berubah menjadi satu ular yang akan menggigiti kita nanti di neraka loh kakak Nur Hadi. Kata siapa teteh? Nggak tahu kata siapa. Dulu ya kakak Nur Hadi ketika teteh gadis itu, nggak tahu teteh itu juga dengernya dari mana, karena memang dulu tuh berpikir seperti itu karena banyak banget yang bercerita seperti itu, dan gak tahu tuh ceritanya tuh dari siapa gitu ya. Sampai-sampai ya ini sedikit bercerita ya kakak Nur Hadi, dulu gitu ya ketika teteh lagi gadis, kalau menstruasi sampai-sampai teteh tuh gak mau cuci rambut, gak mau nyisir rambut selama menstruasi karena saking takutnya. Sampai kalau misalkan ada rambut yang terbuang itu sengaja dikumpulkan gitu ya kakak Nur Hadi, lalu nanti dimandi besarkan. Gak tahu itu dengernya dari siapa. Baik ya kakak Nur Hadi, ini kan pertanyaan kakak Nur Hadi, katanya teteh kalau habis hubungan badan terus pasti sih rambut ada rambut yang terlepas gitu ya, yang rontok mungkin ya, itu gimana hukumnya sana katanya teteh, tolong dijawabnya pakai Viti ya kakak Nur Hadi. Masya Allah, jadi inget teteh waktu dulu kakak Nur Hadi, salah satu kita untuk syaratnya melakukan kita mandi besar kan itu harus jari ulmai ya kak Nur Hadi, harus jari ulma itu harus, artinya airnya harus mengalir, dan juga harus walatra gitu ya. Walatra tuh cek orang Sunda apa bahasa Indonesianya ya, yang harus sempurna menyeluruh terkena kepada seluruh anggota tubuh kita, termasuk kuku, termasuk rambut gitu. Nah kakak Nur Hadi, termasuk kuku, termasuk rambut itu adalah yang kalau masih nempel di badan kita, bukan yang sudah terbuang ya. Coba kita perjelas dengan apa yang disampaikan oleh Imam Qalyubi ya. Walau baqiya min atrafi sya'rihi mathalan syai'un walau wahidatan bila ghuslin. Misalkan kalau ada sehelai rambut yang belum sempat kita mandikan gitu ya, tsumma azalaha biqassin aw nadfin masalan lam yakfi, misalkan dikarenakan kita sengaja dipotong atau misalkan digunting gitu ya, fala budda min ghusli maudi'iha, maka si tempat terpotongnya itu harus dimandikan. Nah mungkin di sini yang salah kaprah kakak Nur Hadi, kata Imam Qalyubi yang harus dimandikan itu adalah tempat sisa terpotongnya. Jadi kalau misalkan gini kakak Nur Hadi, kita tuh misalkan
potong rambut gitu ya, kita tuh potong rambut gitu ya. Nah ini si sisa potongan ini, maksudnya bukan rambut yang terbuangnya, tetapi ininya Kak, sisa batas potongan ini, si batasnya itu jangan sampai tidak termandikan. Nah itu yang dimaksudkan oleh Imam Qalyubi. Juga ini juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Romli. Jadi Kakak Nur Hadi, kalau misalkan kita punya junub, wanita yang haid, wanita yang nifas, jika ada rambutnya yang rontok begitu ya, itu si rambut rontoknya tidak perlu dimandi besarkan dan tidak wajib dimandi besarkan ya. Waalaikumsalam Kak Zahra, bagaimana hukumnya kalau kita mengerjakan sholat sunat tahajud tapi saat sholat isyanya tidak melakukan sholat qobla dan ba'da, terus tidak diakhiri dengan sholat sunat witir? Kak Zahra, ya itu kan semuanya hukumnya sunnah ya, bukan difardukan, bukan diwajibkan. Jadi ceritanya Kakak Zahra sholat isya mungkin tertidur ya, tanpa qobla, tanpa ba'da, tanpa witir. Setelah itu mungkin nanti di sepertiga malamnya mungkin Kak Zahra terbangun ingin melakukan sholat sunat tahajud. Terfikir tadi teteh aku nggak qobla ba'da, aku nggak witir juga, sekarang aku langsung tahajud. Iya, cukup lakukan tahajud saja ya Kakak Zahra. Hukumnya ya tidak apa-apa Kakak Zahra, cuman sedikit saran saja dari Teteh, kalau misalkan masih ada waktu ya sebelum ke fardu subuh, bisa nggak Kak Zahra setelah kita melakukan sholat sunat tahajudnya lalu kita tutup dengan melakukan sholat sunat witir. Masya Allah ya, witir juga itu sangat utama sekali di dalam sholat sunnah tersebut. Jadi jangan witir dulu, tapi tahajud dulu. Setelah tahajud baru kita tutup dengan witir, karena memang sholat sunat witir itu adalah sholat sunat penutup di malam hari ya. Jadi kalau untuk sholat sunat witir bisa kita lakukan setelah ba'da isya lalu witir, atau bisa kita lakukan di sepertiga malamnya yang mau menjelang ke adzan subuh. Cuma diusahakan kalau witir itu selalu yang terakhir.